Shalom, 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 selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari Jumat 18 Maret tahun 2022 ini. Adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri jika kita berada di hari ini, amin. Dan Tuhan pasti akan memelihara hidup kita sepanjang hari ini, sama seperti Dia telah memelihara kita di sepanjang malam yang kita sudah lewati. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Hari ini merupakan hari yang ke-10 dalam pembacaan kitab 1 hari 1 pasal. Itu artinya kita akan membaca kitab Ayub pasalnya yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita hari ini, Salahkah jika kita jujur? Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dalam judul perikop, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jujur di hadapan Allah, salahkah? Ayub pribadi yang luar biasa. Meskipun mengalami pencobaan yang amat berat, kehilangan semua hal kecuali nyawanya, ia begitu tegar. Kita mungkin bertanya-tanya apakah kita bisa setangguh dia. Namun Alkitab mencatat bahwa Ayub juga manusia biasa. Di pasal 10 ini, ia mengeluhkan semua penderitaannya dan bertanya-tanya mengapa Allah berlaku setega itu kepadanya. Aku bosan hidup, katanya di ayat yang pertama. Mengapa engkau berperkara dengan aku, katanya di ayat yang kedua. Engkau mencari kesalahanku, engkau hendak membinasakan aku. Kalau aku berbuat dosa, engkau mengawasi aku. Seperti singa engkau memburu aku, katanya. Lebih baik aku tidak pernah lahir, di dalam ayat 18. Ini adalah keluhan jujur seorang manusia yang sedang bergumul berat. Dan di ujung pencobaannya, Ayub mendapat jawaban atas pertanyaan dan keluh kesahnya bahwa Allah tidak seperti yang ia kira. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saat mengalami ujian hidup yang amat menyesakkan, terkadang kita tidak tahan untuk tak bersuara. Berdosakah kita di hadapan Allah saat mengeluhkan perbuatannya dan mempertanyakan keadilan, kuasa, dan belas kasih-Nya? Dari kehidupan Ayub kita melihat bahwa Allah mempersilahkan umatnya untuk jujur di hadapan Dia. Itu akan seperti membuka lebar luka yang sedang kita alami supaya Allah dapat membalur balsam penyembuh untuk memulihkan kita. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk selalu kuat dan kuat. Di hadapan siapa lagi kita bisa begitu jujur dan terbuka selain di hadapan Bapa kita sendiri, yaitu Allah. Dalam kepahitan hidup yang kita alami, dalam perjuangan hidup yang kita alami, yang keliru itu adalah ketika kita mulai menyembunyikan diri dari Tuhan, jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Bahkan kita membohongi diri sendiri serta mengeluhkan semua dan bersikap negatif atas semua hal yang terjadi. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus adalah Allah yang mempersilahkan kita untuk memanggilnya Bapa. Apa yang tidak bisa kita keluhkan kepada Bapa kita? Semua hal, termasuk hal-hal yang kita tidak dapat ceritakan kepada orang lain, yang mungkin sangat pribadi sifatnya. Tuhan mau kita mencurahkan seluruh persoalan, pergumulan, keberatan-keberatan hati kita. Berserulah kepadanya. Asal jangan sampai Anda mengingkari diri untuk berkata, Tuhan tidak sanggup. Dia sanggup membela segala perkara kita. Amin. Lihatlah di ujung kisah dari Ayub, betapa Tuhan memulihkan hidupnya lebih daripada apa yang pernah dia bayangkan. Karena apa? Karena Ayub tetap berpegang teguh di dalam semua keluhannya, di dalam semua persoalannya. Tuhan turut bekerja dan dia tetap tegar untuk berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya bagi hidupku. Camkanlah hal ini. Ketika kita menyingkapkan kelemahan diri di hadapan Allah, maka Dia akan menyingkapkan kekuatannya kepada kita untuk menopang dan menolong kita. Diberkatilah kita semua. Amin.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan masih lemah secara fisik dalam nama Yesus. Semangatlah, percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Sesuai dengan takaran imanmu, disembuhkanlah saudara. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.